Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Munandar di podcast saya yang kedua, yang mana podcast saya kali ini akan membahas salah satu program dari pemerintah Kabupaten Bantul. Apa itu programnya? Bagaimana program itu berjalan? Saksikan terus podcast saya sampai akhir. Dan jangan lupa boleh like, komen, dan subscribe tentunya di channel saya ini. Baik, penonton ataupun teman-teman yang berbahagia yang nantinya juga menonton tayangan saya kali ini, sebelum kita memasuki topik pembicaraan terkait program yang akan kita bahas, terlebih saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Analius Giawa SIP MSI selaku dosen pembimbing dari mata kuliah teknik fasilitasi, yang mana menugaskan saya di dalam ujian akhir semester 3 kali ini, yaitu membuat podcast tentang salah satu teknik fasilitasi yang pernah saya alami ataupun pernah saya jalani di bidang pekerjaan saya. Baik, tadi saya sudah sedikit membocorkan tentang apa yang akan kita bahas pada podcast kita kali ini. Salah satu program unggulan di pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu PPBMP. Apa itu PPBMP? PPBMP adalah salah satu program dari Bupati terpilih saat ini, yaitu Bapak Abdul Halim Muslih, yang mempunyai salah satu program unggulannya untuk meratakan pembangunan sampai ke tingkatan paling bawah, yaitu padukuhan. Programnya yaitu PPBMP, Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan. Program ini sudah berjalan mulai dari tahun 2022 dan masih ada sampai tahun ini, yaitu tahun 2026. Tentunya dari setiap tahun ada perubahan ruang lingkup kegiatan yang bisa diakomodir atau didanai oleh program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan ini. Dari mulai tahun 2022, 2023, 2024, 2025 sampai tahun 2026 ini ada perbedaan terkait ruang lingkup kegiatan. Langsung saja kita bahas untuk program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 33 tahun 2025 terkait ataupun tentang bantuan keuangan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan tahun anggaran 2026, yang itu menjadi acuan pemerintah Kalurahan se-Kabupaten Bantul dalam melakukan perencanaan untuk program PPBMP tahun 2026. Sebelum kita memasuki bagaimana program itu terlaksana, bagaimana program itu dilaksanakan,
ada tahapan yang harus kita lalui, yaitu perencanaan program. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya di pemerintahan kalurahan, dalam penyusunan program ataupun perencanaan program untuk tahun yang akan datang, dalam hal ini tahun 2026, itu sudah kita lakukan pada tahun 2025. Jadi mulai dari tahapan perencanaan kegiatan, pembahasannya mulai nanti dari musyawarah pedukuhan, kemudian dilanjut ke musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, kemudian dilanjutkan lagi nanti di sidang pembahasan dengan Bamuskal, kemudian nanti dimintakan nomor register untuk disahkan dari Kapanewon, kemudian nanti masuk ke public hearing terkait perkara rencana kerja pemerintah kalurahan, kemudian yang terakhir nanti disahkan dalam musyawarah kalurahan. Salah satu program yang disahkan yaitu PPBMP itu sendiri, yang mana perencanaannya sudah kita mulai pada tahun 2025. Saya tidak akan membahas secara menyeluruh terkait isi dari Perbub Kabupaten Bantul atau Perbub Bantul nomor 33 tahun 2025. Saya hanya akan mengulas terkait pokok-pokok yang dapat kita cermati bersama. Di dalam Perbub itu ada salah satu ruang lingkup yang bisa didanai untuk program kegiatan tahun 2026. Untuk tahun 2026 ini, program PBPMP berbeda dengan program PBPMP pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2026 ini ada 3 fokus kegiatan atau ruang lingkup yang bisa didanai oleh anggaran PBBMP tahun anggaran 2026. Yang pertama itu ada bidang penanggulangan kemiskinan, kemudian ada bidang pencegahan stunting, dan yang terakhir adalah ataupun bidang yang ketiga adalah bidang penyelesaian permasalahan strategis di padukuhan. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang infrastruktur juga ada juga bidang lingkungan hidup. Namun di tahun 2026 ini hanya ada 3 itu tadi: pencegahan ataupun penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, dan juga penyelesaian permasalahan strategis di tingkat padukuhan. Secara umum, PPBMP dari tahun ke tahun ini adalah program untuk seluruh padukuhan yang ada di Kabupaten Bantul, yang mana setiap padukuhan akan mendapatkan program PPBMP senilai 50 juta rupiah. Sesuai Perbub, kita merencanakan dari tahun 2025 untuk penganggaran PPBMP tahun anggaran 2026 dengan nilai 50 juta dan dengan ruang lingkup ketiga yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada bidang penanganan kemiskinan yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Ada program pemberian bantuan pangan non tunai yang mana itu disasarkan ataupun diharuskan menyasar kepada keluarga-keluarga miskin
yang masuk dalam data prelis kemiskinan kalurahan, yang tentunya keluarga-keluarga miskin tersebut belum sama sekali mendapatkan bantuan-bantuan lain apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi pemberian BPNT itu atau bantuan pangan non tunai nanti diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, karena BPNT ini adalah bantuan yang berwujud bantuan bahan pokok dan juga lauk pauk serta sayur mayur, yang mana itu diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran dari keluarga miskin, yang mana besarannya untuk BPNT setiap keluarga miskin mendapatkan 200.000 per paket setiap bulannya selama 1 tahun penuh. Kemudian ada juga kegiatan di dalam penanganan kemiskinan, yaitu pemberian jaminan ketenagakerjaan bagi kepala keluarga pencari nafkah. Nah, ini menarik. Jadi padukuhan diwajibkan mengusulkan minimal 10 by name by address kepala keluarga pencari nafkah yang beresiko tentunya, yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam data untuk diajukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang mana itu diharapkan menambahkan rasa aman dan nyaman kepada kepala keluarga pencari nafkah dalam bekerja dan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Jika ada mengalami kecelakaan, bahkan hal yang tidak kita inginkan, yaitu sebuah kematian dalam saat bekerja, itu sudah akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana detailnya nanti akan kita sambung. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kegiatan-kegiatan di ruang lingkup BPPMT. Yang kedua, ada pencegahan stunting. Stunting ini merupakan salah satu prioritas nasional yang harus kita selesaikan. Di Kelurahan Palembang sendiri, di podcast saya yang kemarin sudah tertangani terkait anak-anak kita yang mengalami stunting dan sudah mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2026 ini kita intervensi lagi agar anak-anak yang masuk dalam kategori stunting dia bisa lulus ataupun dia bisa keluar dari status stunting itu sendiri. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk pencegahan stunting itu berasal dari dana desa, dana keistimewaan, dan juga PPBMT yang bakal masuk untuk tahun 2026 ini. Yang mana untuk kegiatan di pencegahan stunting ini salah satunya adalah pemberian PMT ataupun pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dengan kategori-kategori. Anak stunting nanti akan diberikan PMT selama 56 hari. Kemudian anak dengan berat badan kurang itu akan diberikan PMT 28 hari. Dan anak yang berkategori lainnya itu akan diberikan dalam kurun waktu 18 hari PMT. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya penambahan tablet darah kepada wanita usia subur dan sebagainya. Itu salah satu
kegiatan di ruang lingkup pencegahan stunting. Kemudian ada ruang lingkup yang baru yang menarik di Padukuhan, yaitu ruang lingkup untuk penyelesaian permasalahan strategis di Padukuhan. Ini ruang lingkup yang sangat luas sekali, karena apapun permasalahannya bisa diusulkan agar nanti dapat didanai dengan program ini dan terselesaikan dengan adanya bantuan keuangan ini. Namun, ada beberapa catatan tentunya yang harus kita cermati bersama agar pengusulan ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis. Jangan sampai dengan ruang lingkup ketiga yang memberikan kebebasan Padukuhan untuk mengusulkan permasalahan-permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan, itu malah bertentangan dengan Perbub yang ada ataupun dengan aturan-aturan lain yang ada. Contoh misalnya, di Perbub PPBMP ini diperbolehkan untuk merenovasi pos kamling, tetapi dari Dinas PMK Kabupaten Bantul itu mewanti-wanti tanah yang dijadikan pos kamling yang kemudian nanti akan direhab dengan dana PPBMP itu harus clean and clear. Nah, itu yang menjadi tantangan. Bagaimana tanah itu harus dihibahkan ke pemerintah kalurahan atau itu adalah tanah kas kalurahan yang sudah berizin. Makanya untuk program-program yang itu beresiko tinggi di pemerintahan kalurahan saya, kita tidak menganjurkan itu dianggarkan di masing-masing Padukuhan. Kita bermain pada sektor-sektor yang umum yang secara tingkat prioritas permasalahannya itu lebih diperlukan untuk segera diselesaikan. Mungkin bisa saja ada posyandu yang masih kekurangan alat, itu diperbolehkan. Kemudian ada kekurangan alat peraga di TK, PAUD, itu juga diperbolehkan. Ada juga untuk RTLH misalnya bagi warga miskin, itu diperbolehkan untuk pembangunan MCK, itu diperbolehkan, salah satu pengentasan kemiskinan dan juga untuk pencegahan permasalahan terkait bidang kesehatan, yaitu pembuatan MCK. Nah, itu adalah 3 ruang lingkup dengan kegiatan-kegiatan yang boleh dianggarkan di dalamnya. Menambahkan sedikit tadi, ada yang menarik lagi di bidang yang ketiga, itu juga diperbolehkan untuk pembayaran BPJS bagi anggota-anggota kelembagaan di masing-masing Padukuhan. Boleh untuk pegiat LPMK, relawan-relawan dan lain sebagainya, yang mana itu adalah wujud terima kasih pemerintah yang mereka telah membantu program pemerintah berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan jaminan ketenagakerjaan bagi mereka yang menjadi relawan-relawan itu. Nah, ada permasalahan sebenarnya terkait program ini. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah terkait efisiensi anggaran, yang itu menjadi problem dari perencanaan dan juga penganggaran. Kita ketahui bersama, transfer ke daerah di semua wilayah di Indonesia itu mengalami penurunan yang berbeda-beda, yang itu berakibat pada penurunnya pagu-pagu anggaran untuk setiap program di daerah itu sendiri. Salah satunya yaitu tadi program PPBMP mengalami penurunan, yang mana awalnya 50 juta ini menjadi 40 juta rupiah. Dan surat untuk penurunan
pagu indikatif terkait PPBMP baru turun pada tanggal 30 Desember kalau tidak salah. Yang otomatis kita tidak mungkin bisa merubah anggaran itu secepat kilat dalam waktu 1 hari, karena APBK kita juga sudah kita sahkan dengan nilai yang sudah kita sepakati itu. Nah, itu menjadi permasalahan yang mana permasalahan ini saya alami di bidang perencanaan, karena saya merupakan staf di bidang perencanaan yang mengelola terkait program-program yang masuk, yang direncanakan, dan sampai nantinya program itu sudah dimasukkan di dalam anggaran. Permasalahannya adalah dengan adanya perubahan pagu ini, kita diharuskan untuk merubah usulan-usulan yang tadinya dengan nilai total 50 juta menjadi sekarang hanya 40 juta. Yang itu juga tidak mudah, karena kegiatan-kegiatan itu sudah kita hitung secara cermat dan tepat sesuai dengan anggaran, sesuai dengan peraturan, dan sesuai persentase yang diharuskan. Karena tadi di bidang penanganan kemiskinan harus ada minimal 40% teranggarkan di situ. Dan juga bidang pencegahan stunting masuk di dalam 40% itu. Kemudian kami di bidang perencanaan sudah memberikan guidance untuk bagaimana perubahan kegiatan itu kita sesuaikan dengan pagu yang ada menjadi 40 juta. Kemarin pada saat rapat koordinasi, saya menyampaikan gagasan saya bahwasanya untuk lebih mempermudah dan mempercepat proses kita dalam perencanaan dan merefocusing ataupun melakukan perubahan anggaran, itu kita lakukan saja pemotongan pada bidang yang ketiga. Jadi untuk bidang penanggulangan kemiskinan, bidang pencegahan stunting, jangan kita apa-apakan, karena kita ketahui untuk kemiskinan dan juga stunting yang biasanya bisa kita anggarkan lebih besar di dalam dana desa, kita ketahui dana desa untuk tahun 2026 ini sementara kita terpotong kurang lebih 1,3 miliar. Dari anggaran tahun lalu kita mendapatkan 1,6 miliar. Yang itu jelas merubah banyak sekali komponen-komponen kegiatan yang masuk di dalamnya, terkait juga anggaran besarannya seperti apa, bagaimana nanti pelaksanaannya, itu akan mempengaruhi. Makanya saya menekankan fokus PPBMP untuk ke bidang penanggulangan kemiskinan dan juga pencegahan stunting, yang mana kemudian kita tindak lanjuti di anggaran dana desa sudah tidak kita anggarkan untuk PMT balita stunting, karena PMT sudah masuk di program PPBMP. Itu adalah salah satu pendapat saya yang alhamdulillah diakomodir. Kemudian ini kita sudah akan masuk di proses pencermatan terkait pengurangan pagu PPBMP dari 50 juta menjadi 40 juta. Yang mana dari sebagian besar forum sudah menyepakati bahwasanya paling enak memang kita akan memotong ataupun memangkas di bidang yang ketiga, karena bidang 1 dan kedua terpacu sama persentase. Kalau ini tidak kita rubah-rubah, persentase jelas aman. Kemudian ketika nantinya selesai, akan kita olah kembali terkait untuk revisi rencana anggaran biaya yang akan kita sesuaikan ulang menjadi 40 juta, dan kemudian nanti akan bisa dilaksanakan pada tahun 2026. Yaitu adalah salah satu perubahan mendadak kalau menurut saya, yang mana pagu itu baru turun 1 hari sebelum tahun berganti. Itu kan sebuah permasalahan di tingkat kelurahan itu sendiri, yang mana kelurahan jelas sudah
melakukan pengesahan anggaran pendapatan belanja kalurahannya mereka masing-masing. Otomatis itu direspon dengan berbagai macam tanggapan. Ada yang menyayangkan kenapa kok baru sekarang turun pagunya dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwasanya ya memang kondisi kita seperti ini. Transfer ke daerah juga mengalami penurunan, yang mana penurunan juga dilaksanakan di akhir tahun. Jadi pagu-pagu terkait transfer ke daerah itu baru turun di akhir tahun. Dan sampai saat ini pun pagu terkait alokasi dana desa atau ADD itu juga belum turun secara pasti. Jadi kami di bidang perencanaan juga baru melakukan APBKAL ataupun penyusunan APBKAL itu sesuai dengan pagu sementara yang telah ditentukan. Karena pagu yang pasti belum turun, baik itu secara dari peraturan Menteri Keuangannya itu belum turun, tetapi kalau dari Menteri atau Permendes itu sudah ada. Nah, itu adalah salah satu permasalahan-permasalahan yang kita fasilitasi ataupun saya fasilitasi, yang mana permasalahan ini harus benar-benar kita selesaikan dengan tepat dan juga cermat. Bagaimana perubahan-perubahan regulasi ini berjalan itu seringkali membuat kita pusing, yang mana juga di PBPMP yang awalnya tidak ada anggaran untuk KDMP, kemarin ada tiba-tiba turun surat edaran terkait penggunaan anggaran PBBMP untuk pembayaran iuran pokok ataupun simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota KDMP. Yang mana kalau menurut saya surat edaran dikeluarkan dengan adanya penambahan kegiatan yang itu tidak ada di dalam sebuah perbuk, itu jelas menyalahi asas-asas penyusunan perundang-undangan kalau menurut saya. Jadi perbuk itu kan hanya bersifat surat edaran itu kan hanya bersifat himbauan, sifatnya tidak bisa merubah suatu perbuk, karena ada asas lex superior derogat legi inferior, yang mana suatu peraturan di bawahnya tidak bisa bertentangan dengan peraturan di atasnya. Apalagi ini hanya sebuah surat edaran, jelas itu tidak bisa merubah apapun. Tetapi pada prakteknya mau tidak mau kita harus menyesuaikan sesuai dengan surat edaran itu, karena memang nanti akan ada verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul terkait usulan-usulan yang sudah diajukan di program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan pada tahun 2026, yang akhirnya saya selaku pelaku di perencanaan yang mengalami permasalahan dari perencanaan yang nanti berimbas pada pelaksanaan, sudah melaksanakan berbagai tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan baik secara birokrasi maupun secara administrasinya itu sendiri. Dari kami sudah melakukan perubahan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yaitu di perencanaan kita merubah sesuai anggarannya, di Padukuhan dalam hal ini Bapak Dukuh merubah secara rinciannya agar sesuai dengan pagu yang ada. Jadi tahapan-tahapan ini sudah kita lalui, yang semoga nantinya dengan komunikasi yang terus kita jalin itu adalah menjadi salah satu fasilitas untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada. Saya senang ketika ada permasalahan kemudian kita bisa berdiskusi secara lebih intensif seperti itu. Kita kupas bagaimana permasalahan itu ada, bagaimana permasalahan itu bisa diatasi, bagaimana permasalahan itu bisa kita sesuaikan dengan regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada tentunya. Dan alhamdulillah
terkait permasalahan PBMP ini sudah berjalan dan tinggal kita sempurnakan menjadi pagu yang 40 juta dari sebelumnya 50 juta. Itu adalah merupakan fasilitasi yang pernah saya alami kemarin, yang sampai saat ini masih berlangsung tentunya, yang itu semoga nanti menambah kedewasaan saya dalam berpikir, kemudian meningkatkan pengetahuan saya juga terkait bagaimana mengelola sebuah permasalahan, kemudian juga terkait pola pikir saya dengan menghadapi suatu permasalahan dan sikap saya dalam menyikapi sebuah permasalahan seperti apa. Jadi teknik fasilitasi ini adalah salah satu teknik yang sangat-sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan, tidak hanya di pemerintahan, di kondisi-kondisi umum ataupun di kondisi-kondisi masyarakat itu juga tetap diperlukan. Baik, mungkin itu topik yang saya bahas tentang program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan, yang itu menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Bantul, yang itu adalah program yang sangat bagus sekali, yang mana program itu bisa menyasar ke semua padukuhan, yang itu berimbas pada pemerataan pembangunan di semua padukuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan ataupun semua yang telah menonton tayangan saya kali ini. Semoga tayangan saya bermanfaat untuk semuanya, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Analius Giawa SIP MSI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya sampai saat ini. Dan tentunya podcast ini menjadi syarat ujian akhir semester di semester 3 saya dalam mata kuliah teknik fasilitasi. Terima kasih Bapak dan semua yang telah menonton. Sekali lagi, semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki dan lain sebagainya, agar kita bisa menikmati hidup ini sampai nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel ataupun di tayangan saya selanjutnya.